Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman subscriber. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat semua, kemudian juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Apapun profesi teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, mudah-mudahan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan berbicara berbagi pengetahuan hukum pada teman-teman semua terkait dengan teknis persidangan yang diselenggarakan secara elektronik atau disebut dengan persidangan secara e-court. Seperti apa itu persidangan secara elektronik? Teknisnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Baik, langsung pada pokok pembahasan tentang teknis persidangan secara elektronik. Jadi, persidangan secara elektronik ini adalah persidangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Persidangan secara elektronik ini digunakan untuk pemeriksaan perkara perdata ya. Untuk saat ini digunakan untuk pemeriksaan perkara perdata. Adapun teknisnya adalah pemeriksaan perkara secara e-court itu, secara elektronik itu adalah ada 4 layanan ya. 4 layanan. Yang pertama itu layanan pendaftaran secara online, kemudian juga layanan pembayaran secara online, kemudian layanan pengiriman surat panggilan atau panggilan sidang secara online melalui email, dan yang keempat itu adalah persidangan online atau persidangan secara online atau e-litigasi. Nah, teknis seperti apa? Alurnya seperti apa? Nah, alurnya itu yang pertama, kita apabila tidak menggunakan jasa pengacara, maka kita mendatangi pengadilan negeri untuk membuat akun e-court. Nah, nanti dibuatkan oleh petugas PTSP akun e-court. Setelah kita memiliki akun e-court, maka kita nanti akan mendaftarkan perkara atau gugatan kepada pihak pengadilan negeri melalui sistem elektronik atau e-court tersebut. Setelah itu, kita akan mendapatkan panjar biaya perkara. Kita akan mendapatkan tagihan panjar biaya perkara, yang mana biaya perkara tersebut atau biaya panjar perkara tersebut kita bayarkan melalui bank yang bekerja sama dengan pengadilan negeri tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita membayar biaya perkara atau panjar biaya perkara tersebut, maka selanjutnya kita tinggal menunggu panggilan sidang. Yang mana panggilan sidang ini akan diberikan atau akan disampaikan melalui sistem elektronik juga, yaitu melalui email ke email yang kita daftarkan di pengadilan negeri tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan panggilan sidang secara online, maka kita datanglah ke pengadilan negeri tersebut untuk melaksanakan sidang pertama. Nah, apabila para pihak hadir, maka terlebih dahulu dilaksanakan sidang mediasi atau dilaksanakan mediasi terlebih dahulu. Nanti setelah mekanisme mediasi selesai atau misalkan mediasi itu gagal, maka akan dilanjutkan ke pembacaan gugatan. Nah, untuk pembacaan gugatan ini dilakukan secara elektronik, artinya para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, tidak perlu sidang secara tatap muka, akan tetapi hanya mengupload data atau berkas gugatan melalui akun e-court yang sudah terdaftar tersebut. Setelah itu, selang 1 minggu kemudian adalah giliran pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban melalui e-court atau melalui perangkat elektronik pula. Nah, setelah pihak tergugat mengupload berkas atau dokumen jawaban, maka persidangan 1 minggu kemudian adalah jadwalnya, itu persidangan pembacaan replik. Nah, pembacaan replik ini disampaikan melalui e-court dengan cara mengupload berkas ataupun juga dokumen replik. Jadi replik ini adalah tanggapan atas jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat. Jadi replik ini diajukan atau diupload oleh pihak penggugat. Kemudian 1 minggu kemudian jadwal diagendakan dengan sidang pembacaan duplik, dan duplik ini pun dilakukan secara elektronik, secara online dengan cara mengupload berkas atau dokumen duplik. Nah, duplik ini adalah tanggapan dari pihak tergugat
atas replik yang diajukan atau diupload oleh pihak penggugat. Nah, setelah itu barulah tahapan selanjutnya sidang pembuktian. Nah, untuk sidang pembuktian ini tetap harus dilakukan secara konvensional, secara langsung, tidak bisa dilakukan secara online. Nah, setelah sidang pemeriksaan bukti, kemudian adalah sidang pemeriksaan saksi-saksi. Ini juga sama, sidang pemeriksaan saksi juga tetap dilakukan secara langsung, tidak bisa melalui online. Dan setelah itu, apabila diperlukan, akan dilaksanakan pemeriksaan setempat atau sidang pemeriksaan setempat, yang mana ini juga masih harus dilakukan secara langsung. Dan setelah itu barulah kembali ke sidang secara online, yaitu sidang kesimpulan, di mana sidang kesimpulan ini adalah berkas kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat atau para pihak yang diupload melalui sistem elektronik, ya, diupload melalui sistem elektronik, atau sidang kesimpulan ini juga secara online, artinya tidak tatap muka juga, ya, melalui sistem online. Dan setelah itu tinggal menunggu jadwal putusan. Dan untuk sidang pembacaan putusan pun ini dilakukan secara elektronik atau secara online. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan negeri, akan tetapi tinggal menunggu hakim atau pengadilan negeri mengupload putusan terkait dengan perkara yang sudah diperiksa tersebut. Nah, setelah kita melihat atau membuka akun ECOTKIT dan sudah ada upload putusan terkait perkara tersebut, maka tinggal kita download dan kita print out. Ya, jadi teman-teman, itulah rangkaian atau alur persidangan yang diselenggarakan secara elektronik atau melalui e-court atau online. Jadi memang tahapan-tahapannya masih sama seperti alur sidang sebelum online, cuman ada beberapa perbedaan yang dilakukan atau ada beberapa tahapan yang dilakukan secara online, yaitu pendaftaran untuk penggugat, kemudian pembayaran panjar, kemudian pembayaran biaya atau panjar biaya perkara, kemudian pemanggilan, kemudian setelah itu adalah persidangan dilakukan secara online. Dan tahapan sidang yang dilakukan secara online itu adalah pembacaan gugatan atau mengupload gugatan, kemudian juga menyampaikan jawaban, kemudian juga menyampaikan replik dan penyampaian duplik. Kemudian setelah itu, setelah bukti dan saksi, sidang yang dilakukan secara online berikutnya adalah sidang penyampaian kesimpulan, dan terakhir sidang pembacaan putusan juga dilakukan secara online. Jadi itulah tahapan-tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau secara online, di mana tidak hanya bisa dilakukan oleh pengacara, akan tetapi masyarakat pun bisa secara langsung mendaftarkan perkaranya. Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup banyak waktu, cukup banyak energi dan lain sebagainya, maka bisa menggunakan jasa advokat atau pengacara yang sudah berpengalaman kesehariannya berpraktek di dunia hukum dengan bersidang baik secara konvensional maupun secara elektronik. Seperti itulah teknisnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan untuk menyampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.